Duh, senangnya jika melihat saudara kandung yang akrab satu sama lainnya. Apalagi jika kamu melihat hubungan mesra kakak adik para artis tanah air seperti Nadine Chandrawinata dan adik kembarnya Marsha dan Misha, Nana dan Naysila Mirdad, serta artis mancanegara seperti Gigi dan Bella Hadid. Wah, kamu tentu makin ingin si kecil dan kakaknya punya hubungan yang akrab. Sayangnya, kadang anak-anak kamu justru bertingkah sebaliknya dan bertengkar satu sama lain. Akibatnya, kamu kemudian akan berpikir bahwa membiarkan mereka bermain bersama merupakan hal yang buruk. Eits, tunggu dulu. Pertengkaran kecil di antara saudara yang masih kecil tidak bisa menjadi alasan untuk menghalangi mereka bergaul satu sama lain loh. Malah sebenarnya, hubungan kakak adik memainkan peran penting dalam proses pembentukan kepribadian si adik. Sebab si kakak akan menjadi teman pertama yang dimiliki oleh adik, sehingga apapun yang ia lakukan pasti akan ditiru oleh adiknya. Nah, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan bersama inilah yang dapat menjadi sarana belajar bagi keduanya. Yuk, kita cermati apa saja yang dapat mereka pelajari dari interaksi antara keduanya berikut ini. 1. Bertengkar. Tidak perlu terlalu khawatir jika melihat anak-anak kamu sering bertengkar karena masalah sepele. Tuh dari situ tuh. Wush. Careful. Sebab melalui pertengkaran, ternyata baik kakak maupun adik akan belajar untuk saling menghormati. Ketika melihat anak bertengkar memperebutkan mainan, kamu bisa menasihati keduanya. Jangan selalu meminta kakak untuk mengalah kepada adik. Berikan pula nasihat kepada adik untuk menghormati benda-benda kepunyaan kakaknya dan tidak merebut apapun yang terlebih dahulu telah diambil oleh kakak. Ajarilah mereka kenyataan bahwa meskipun umurnya lebih muda, bukan berarti adik bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Dengan cara ini, si adik dapat lebih menghormati si kakak, begitu pula sebaliknya. Hal yang kedua adalah bersabar. Agar si kakak dan adik tidak bertengkar dalam memperebutkan mainan, kamu bisa mengatur agar mereka memainkannya secara bergilir. Agar adil, berikan pula batasan waktu yang sama untuk kakak dan adik dalam memainkannya. Peraturan tersebut akan mengajarkan keduanya untuk bersabar dalam menunggu giliran. Dan yang terakhir adalah mencari solusi. Kamu jangan terlalu cepat memisahkan atau melerai ketika kakak dan adik bertengkar. Berikan waktu untuk mereka mengatasi masalahnya, karena di balik pertengkaran, mereka akan belajar untuk bernegosiasi dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Cukup berikan petunjuk apabila diminta, dan biarkan mereka belajar juga untuk mengakui kesalahan dan memaafkan. 2. Meniru. Jangan lupa, seorang adik akan kerap meniru apapun yang dilakukan oleh kakaknya. Apabila si kakak gemar memanjat pohon atau melompat-lompat di atas tempat tidur, maka kemungkinan besar si adik akan turut melakukan hal-hal tersebut. Kebiasaan ini merupakan hal yang bagus loh untuk perkembangan si adik. Sebab dengan meniru kakaknya, si adik dapat belajar mengenai kegiatan atau aktivitas baru yang mungkin belum pernah dia lakukan sebelumnya. 3. Menjaga kakak yang sakit. Bila kondisi memungkinkan, kamu bisa meminta si adik untuk menjaga kakaknya yang sedang sakit. Melihat kakaknya dalam keadaan lemah dan tidak seceria biasanya akan membuat si adik belajar berempati. Perhatikan pula sikap si adik. Jika ia tidak peduli dengan larangan kamu untuk tidak berdekatan dengan kakak karena bisa tertular, itu sebenarnya merupakan cara dia untuk menunjukkan rasa khawatir kepada kakaknya. Meskipun ketika dekat dengan kakak yang dilakukannya hanya bermain, tidur-tiduran, atau malah terus-menerus mengajak kakak berbicara. Apalagi ia juga melihat kamu sibuk merawat kakaknya dan harus bermain sendiri. Pasti rasa empati langsung tumbuh. Nah, meskipun kakak dapat menjadi contoh bagi si adik,
Namun kamu tidak boleh menomorduakan perasaan kakak dengan selalu memintanya untuk mengalah atau menyalahkannya ketika si adik menangis. Jika pertengkaran anak-anak kamu sudah kelewat batas, jangan terbawa emosi sesaat ya. Tetaplah bersikap adil dan tanyakan pada mereka mengenai masalah apa yang sedang diributkan. Jadilah mediator dalam situasi ini dan jangan menunjukkan keberpihakan pada salah satu anak. Pastikan pula mereka tetap menghormati dan menghargai satu sama lain dengan menyuruh mereka saling meminta maaf dan berpelukan. Jika ingin menghukum mereka, pastikan baik si adik maupun kakaknya benar-benar mengerti alasan kamu menghukum mereka. Dengan cara ini, mereka dapat belajar mengenai kesalahan masing-masing dan tetap percaya kepada kamu. Kadang menjadi seorang adik dalam keluarga, percaya atau tidak, lebih banyak keuntungannya daripada jadi kakak. Walau semua adik mengatakan kakak lebih disayang atau kakak lebih dulu mendapatkan segalanya sehingga membuat adik iri, namun kenyataannya tidak seperti itu. Kamu sebagai adik harusnya mengetahui hal-hal yang tidak hanya ada di depan mata, tapi juga hal-hal tersembunyi yang kamu tidak pernah tahu sebelumnya. Berikut ini adalah 10 daftar hal yang dilakukan oleh seorang kakak untuk adiknya, walaupun adik tidak pernah mengetahuinya. 1. Dicap bosi oleh banyak orang padahal kenyataannya sebaliknya. Banyak orang mengira bahwa kakak akan selalu semena-mena dengan adik, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kakaklah yang menjadi tameng untuk adik. Bahkan saat adik bersalah pun, kakaklah yang dimarahi oleh orang tua. Kakak selalu memiliki naluri melindungi adik. Itu sudah hukum alam. 2. Karena memiliki adik, otomatis anak tertua kehilangan jatah imutnya. Jika dulu dirinya yang disanjung-sanjung dan diberi banyak perhatian oleh kakek nenek, setelah memiliki adik maka hal tersebut akan hilang. Ada yang lebih disayang, yaitu adiknya. Dan pastinya itu juga mempengaruhi perilaku kakek nenek yang sekarang berpindah haluan ke adik. 3. Seorang kakak selalu bertugas untuk meringankan orang tua dengan menjaga adik yang masih kecil. Jika sebagai adik mungkin kamu memiliki banyak hal yang membuatmu iri dengan kakak, kamu perlu mengurungkan hal itu. Karena sebenarnya kakaklah yang sudah membantu orang tua mengurusmu saat kamu masih kecil. Bahkan kakak menyuapimu saat kamu sakit dan berusaha mengajarimu membaca dan menulis sepulang dirinya dari sekolah. 4. Anak tertua selalu ingat dengan adiknya kemanapun dirinya pergi. Bahkan saat berbelanja kebutuhan bulanan di supermarket misalkan, kakak tidak akan lupa membelikan coklat kesukaan adiknya atau susu pisang yang menjadi favorit adiknya. Bukan hanya itu, kemanapun dia pergi, kencan pertama atau keluar kota karena urusan pekerjaan, kakak akan teringat untuk membawakan adiknya sesuatu. 5. Anak tertua selalu menjadi seperti kelinci percobaan dalam keluarga. Karena anak tertua lahir pertama kali, maka orang tua, walaupun tanpa sadar ya, menjadikan mereka seperti kelinci percobaan. Dalam hal peraturan keluarga misalnya, anak tertualah yang tidak boleh pacaran sebelum usia tertentu, tidak boleh memegang handphone di sekolah, tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 malam, dan lain sebagainya. Peraturan ini diberikan karena orang tua ingin melihat apakah caranya berhasil. Jika berhasil, maka otomatis peraturan tersebut akan turun ke sang adik. 6. Anak tertua jelas harus lebih memperhatikan setiap peraturan dari orang tua agar bisa memberi contoh pada adiknya. Paham jam nonton TV, harus menyiapkan dan melipat baju sendiri, mengatur tempat tidur sendiri, sampai membersihkan kamar di akhir pekan. Anak tertua harus selalu lebih dulu melakukannya agar adik meniru kebiasaan tersebut. Jika anak tertua tidak melakukannya, siap-siap saja mendapat omelan dari orang tua. Patut diacungi jempol para anak tertua ini. 7. Jadi yang pertama tidak selalu mendapat yang terbaik. Kebanyakan kakak pertama menurunkan bajunya yang masih bagus ke adiknya, dan itu membuat koleksi baju adik bertambah. Sedangkan kakak tidak akan pernah mendapat baju adik. Selain itu, anak tertua belum tentu mendapatkan yang terbaik. Misalkan saja saat bepergian, anak tertua yang akan menyetir dan adik duduk manis. 8. Seorang kakak bertanggung jawab untuk segala sesuatu.
Jika adik melakukan kesalahan, maka orang tua akan lebih dulu menanyakan kepada kakak mengapa adik bisa salah. Walaupun sebenarnya hal ini kurang tepat, karena setiap anak seharusnya memiliki tanggung jawab masing-masing. Tapi faktanya, hal ini masih sering terjadi, bahwa anak tertua tidak jarang bertanggung jawab untuk kesalahan adiknya. 9. Anak tertua mencoba berbagai macam hal, kemudian memberitahu adik-adiknya. Masuk sekolah, kuliah, sampai pacaran. Semua hal dipelajari dan diingat oleh anak tertua agar dia bisa memberitahu adik-adiknya. Bagaimana tegangnya ujian, bagaimana sifat guru-guru tertentu jika kebetulan satu sekolah ya, atau bagaimana rasanya pertama kali jatuh cinta. Semuanya dilakukan anak tertua agar adiknya lebih berhati-hati dan menjaga diri. 10. Gak jarang, seorang kakak juga menjalani kenyataan pahit jika ternyata adiknya memiliki pacar lebih dulu dari dirinya. Kakak yang adiknya sudah lebih dahulu memiliki pasangan, sedangkan dirinya belum, akan mengalami banyak sindiran dan cibiran dari banyak orang tanpa adiknya ketahui. Mungkin sebenarnya hal tersebut biasa, namun jika terus-menerus maka kakak akan mengalami masa-masa menyebalkan, karena mau tidak mau hanya mendengarkan semua omongan orang sambil tersenyum. Setelah mengetahui semua fakta ini, jadi pengen peluk kakak kan? Sama halnya dengan hubungan persahabatan. Hubungan kakak adik juga pasti pasang surut. Kadang akur, kadang bertengkar. Tentu kamu juga ingin kan anak-anaknya akur dan memiliki hubungan yang erat? Makanya hubungan kakak dan adik perlu dipupuk sejak dini. Membangun hubungan dekat kakak dan adik dapat menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Apalagi kalau anak memiliki sifat yang berbeda dan jarak usia yang cukup jauh. Berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mempererat hubungan kakak dan adik. 1. Atur kedekatan sejak dini. Ketika si adik baru lahir, biarkan kakaknya mendekati dan mencium adiknya. Peluk dan cium yang diberikan kakak dapat membangun keterikatan dan rasa memiliki antara kakak dan adik. Libatkan kakak ketika kamu sedang mengurus si adik. Misalnya, kamu bisa meminta kakak untuk mengambilkan sabun ketika memandikan adik. 2. Biarkan mereka memiliki pengalaman bersama. Salah satu cara mempererat hubungan adalah dengan liburan keluarga. Cara ini menciptakan pengalaman bersama yang dapat dirasakan kakak dan adik. Anak-anak jadi memiliki kenangan istimewa yang hanya bisa mereka bagi dengan saudara kandungnya. 3. Ceritakan hubungan persaudaraan kamu dengan kakak atau adikmu. Ceritakan momen favorit kamu bersama kakak atau adik ketika kecil. Hal-hal sederhana bisa jadi contoh bagi anak-anak agar saling menyayangi. Misalnya ketika kamu dan kakak laki-laki bekerjasama membuat kue ulang tahun untuk orang tua. Dengan begini, anak jadi belajar untuk bekerjasama dengan saudara kandungnya. 4. Beri anak-anak tugas mengajarkan satu sama lain. Ketika si kakak sudah terampil naik sepeda roda 2, minta dia mengajarkan adiknya yang belum bisa naik sepeda roda 2. Begitu juga sebaliknya. Kalau si adik lebih mahir menyusun Lego, minta adik untuk mengajari kakaknya. Saling mengajari dan berbagi dapat menanamkan rasa bangga pada diri anak ketika saudaranya berhasil mengerjakan sesuatu. 5. Tanamkan bahwa teman akan datang dan pergi, tapi keluarga tidak. Sejak dini, jelaskan kepada anak-anak bahwa saudara kandung adalah sahabat sejati yang gak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Jika anak mengabaikan saudara kandungnya dan lebih memilih bersama teman-temannya, katakan bahwa pertemanan memang penting. Tapi hubungan kakak dan adik yang seumur hidup ini jauh lebih penting. 6. Mengembangkan minat dan bakat bersama. Jika anak memiliki minat yang sama, dorong mereka untuk mengembangkan minat tersebut bersama. Misalnya kalau kedua anak berminat di bidang bela diri seperti taekwondo, masukkan mereka ke komunitas taekwondo. Kemudian minta anak-anak untuk latihan bersama di rumah. 7. Ingatkan anak untuk menyayangi saudaranya. Seiring waktu, ketika anak-anak makin besar, jelaskan secara satu persatu kepada kakak dan adik bagaimana cara menunjukkan kebaikan dan kasih sayang kepada saudara kandungnya. Menyayangi saudaranya dapat dilakukan dengan cara saling mendukung ketika mengalami kesulitan,
dan saling menghibur ketika mengalami duka. Ikut senang ketika saudaranya senang, dan ikut sedih jika saudaranya sedih. Nah, biasanya kakak adik berantem karena cemburu kan? Apalagi kalau jarak usia kakak dan adik nggak terlalu jauh dan gendernya sama. Kecemburuan ini lama-lama akan memunculkan sibling rivalry. Berbagai faktor dapat memicu kecemburuan antara kakak dan adik, seperti kepemilikan barang atau perbedaan perlakuan orang. Seseorang akan lebih mudah menjadikan saudaranya yang sama gendernya sebagai acuan, pembanding, atau model dalam berperilaku. Jadi, bila sang adik mengacu atau menjadikan kakak perempuannya sebagai acuan atau model perilaku, ia mengharapkan kesamaan perlakuan dari orang tuanya atau kesamaan akan hal-hal yang diperoleh kakaknya, dan seterusnya. Jelas psikolog Aurora Lumbantoruan beberapa waktu yang lalu. Jadi supaya nggak muncul rasa cemburu antara kakak dan adik, perlu adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Kalau soal bersikap adil, tentu kamu sudah berusaha agar semua anak mendapatkan perilaku dan kasih sayang sesuai kebutuhannya. Jadi ingat, keadilan itu bukanlah sama rasa sama rata, akan tetapi sesuai kebutuhannya. Misalkan nih, kalau sama rata sama rasa, si kakak yang sudah SMA mendapatkan uang saku 10.000 akan bingung. Bingung mau dibelikan apa, mau makan apa. Sementara si adik yang masih TK misalnya mendapatkan uang 10.000 yang sama dengan kakaknya, uang sakunya sama dengan kakaknya 10.000, ya akan kegirangan. Dia akan bisa beli banyak kan. Itu salah satu contohnya. Jadi keadilan bukan sama rata dan sama rasa, akan tetapi memang sesuai dengan kebutuhan si anak, sesuai dengan usia, sesuai dengan gender, dan lain sebagainya. Marilah kita bersikap adil dan berusaha menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak yang kita sayang.